Lukman. Perkenalkan, nama saya Habib Fajar Pak Devi. Saya berperan sebagai ayah Lukman. Perkenalkan, nama saya Devi. Saya sebagai Perkenalkan, nama saya Alfira Dara. Saya sebagai ibunya. Perkenalkan, nama saya Nurhada sebagai ibunya Lukman. Di suatu desa tinggallah seorang keluarga yang begitu bahagia. Tetapi kebahagiaan mereka hilang ketika mengetahui ayahnya diguna-guna atau disantet oleh seseorang. Kasih Lukman. Bagaimana kabar ayah? Kok semakin parah? Di balik penyakit yang diderita ayahnya, sebenarnya Lukman sudah tahu siapa dalang di balik ini. Tetapi Lukman hanya tinggal diam dan menunggu apa gebrakan selanjutnya. Keesokan harinya, orang yang telah membuat ayah Lukman sakit datang dan tiba menemui Lukman, yaitu Ki Jaya, tetangga Lukman dan keluarganya sendiri. Dan akhirnya Ki Jaya, orang yang selama ini Lukman duga adalah sebenar-benarnya orang yang telah membuat ayahnya seperti itu. Dia hanya mengiyakan ucapannya. Sebenarnya ia tahu dalang di balik semua ini adalah Ki Jaya. Kemudian ia sangat marah setelahnya. Ternyata inilah Hidayah. Dia ingin menghancurkan keluarga kami. Kalau aku diam saja, ayah bisa meninggal. Tidak, aku harus melawan. Tapi bagaimana caranya? Setelah kedatangan Ki Jaya, Lukman pun terdiam seperti yang ada di video tadi. Ia mencari jalan sembari berkeliling desa, dan ia pun berkata, setelah berkeliling desa dan mencari jalan pintas dari semua masalah yang terjadi, Ali pun berpikir untuk datang dan menemui seorang dukun dan belajar tentang ilmu santet. Dia datang kepada Mbah Karta. Mbah, tolong saya. Ayah saya terkena santet. Saya tidak mau lagi keluarga saya terkena santet lagi. Ilmu itu bagaikan pisau, bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Jika niatmu baik, maka aku akan mengajarimu pagar ilmu. Beri saya ilmu supaya keluarga saya tidak terkena santet lagi. Tapi aku akan mengajarimu, tapi ingat ini bukan tebas dendam. Nih, bawa ini, taruh di dalam kamu. Terima kasih, Mbah. Setelah menemui Mbah Karta tadi, Lukman pun kembali ke rumahnya dan telah meletakkan apa yang disuruh oleh Mbah Karta dalam rumahnya. Tetapi tak kunjung mendapatkan jawaban. Lukman pun bertanya kembali keadaan sang ayah. Ayah, bagaimana kabarmu? Setelah dia bertanya mengenai kondisi ayahnya yang tak kunjung membaik dan semakin memprihatinkan, terlebih-lebih ia sudah meletakkan apa yang disuruh oleh Mbah Karta. Dan ia pun mengingat bahwa semua ini perbuatan Ki Jaka, dan Lukman pun sangat. Ia memarahi Ki Jaya yang saat itu sedang berada di halaman rumahnya dari kejauhan dengan muka yang marah dan tangan yang menunjuk-nunjuk. Jaya, kau sudah keterlaluan. Hei anak kecil, berani sekali kau menantangku. Kalau ingin keluargamu selamat, datang padaku.
Mendengar ucapan Ki Jaya yang berkata seperti itu, Lukman pun bergegas langsung mendatangi Ki Jaya dengan sesuatu yang disuruh Mbah Karta untuk diletakkan di rumahnya dan dilemparkan pada Ki Jaya. Aku tidak akan membalas dendam. Aku akan melindungi keluargaku dengan cara yang benar. Setelah semua kericuhan yang terjadi, Lukman pun sadar bahwasannya tidak semua kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Dan dia ingat bahwa setiap manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Lukman pun meninggalkan Ki Jaya yang telah berbuat begitu kepada orang tuanya. Dan dia sadar perbuatannya adalah musyrik dan syirik. Dan dia kembali kepada Mbah Karta untuk melepas semua ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada Lukman. Benar saja, ketika Lukman meninggalkan semua hal musyrik dan syirik demi membalikkan kembali kesehatan ayahnya dan bertawakal kepada Allah dan berserah diri kepadanya, keadaan ayahnya pun membaik dan keluarganya hidup dengan bahagia kembali. Sekarang ayah sudah tidak sakit keras lagi nih. Terima kasih ya Lukman, dan kamu keluarga kita sudah lepas dari santet. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita hanya perlu berserah diri dan bertawakal kepada Allah serta beribadah kepadanya, karena tidak ada sihir dan santet yang tertandingi oleh kebesaran Allah.